Halo, Assalamualaikum Bu Muna. Halo, Assalamualaikum Bu Muna. Oke. Assalamualaikum Bu Muna. Suaranya Bu Muna, Bu Siti Munawara belum keluar ya? Halo, Assalamualaikum Bu Muna. Bu Muna suaranya belum keluar, masih di unmute Bu Muna suaranya. Semuanya berjalan lancar, semuanya baik-baik saja, teman-teman senang, teman-teman oke. Komentar dengan apa teman-teman sudah nyoba misalnya, Bu, kok ini, Bu, kok tidak pernah piknik, Bu, nggak sekali-sekali. Tapi memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terus masalah dia dulu misalnya kok ini masalah makan atau masalah ini yang di dalam kita ya, yang bedanya dengan murid tadi, ayo kita bareng-bareng biasa ingin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bareng-bareng ayo kita murid-murid menyaluti apa istilahnya nanti ke depan bicaranya murid-murid bicaranya memperkenalkan, oh jangan itu tadi sudah berada di zona aman, sudah berada di zona enak, dan terus juga menyampaikan sebagai syarat kepala sekolah itu harus yang sudah sertifikasi dan guru penggerak. Memang katanya begitu aturan dari undang-undang dari kementerian ya. Oke. Saya tidak masalah misalnya kalau dari salah satu bendera kan tadi menyampaikan mungkin sudah sok menyampaikan seperti yang kemarin saya saling ngomong di rumahnya sendiri, tapi saya sudah Pak Tomo yang marah gitu. Tidak bisa kita didikte kayak gitu. Siapa siapa? Tidak bisa mau didikte dengan guru-guru kayak gitu. Kepala sekolah itu yang menyampaikan yayasan. Gitu. Jadi tidak mungkin misalnya ada aturan izin sebentar di rumah ada apa aturan misalnya Oke. Oke Bu Muna, terima kasih, mantap. Mohon maaf ya Bu Muna, waktunya jadi ini waktu rapanya agak tersita di rokal ini. Gimana kabarnya Bu Muna? Alhamdulillah, Baik. kabar baik Pak Udin. Gimana kabarnya Pak Udin juga? Alhamdulillah Oke Pak baik. Udin. Kemarin tugas-tugasnya sudah selesai semua ya, tugas-tugas untuk persiapan KBM ya. Alhamdulillah sudah Pak Udin. Oke, kaitannya dengan coaching ini Bu Muna mau berperan duluan, coaching atau coachi di sini? Saya coach dulu aja Pak. Oke, coachi ya. Siap Bu Muna. Oke. Berarti sudah siap ya. Sudah Bu Muna sudah melakukan perekaman? Sudah. Oke. Sudah. Saya juga sudah melakukan, semoga nggak ada problem, nggak ada trouble di tengah perjalanan ya. Oke, bisa dimulai ya, 30 menit ya, kita waktunya 15 menit dibagi 2 dari itu nanti. Berarti kita nanti sampai setengah 2 Bu.
Nggih. Oke. Bisa dimulai? Nggih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Muna. Selamat siang Ya, Pak Madin. Bu Muna, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Masih kabar ada? saya baik Pak. Oke. Mohon maaf Bapak, ini saya menemui Bapak. Saya mau sedikit apa ya Pak? Ya memang mau sedikit menyampaikan Iya. tentang permasalahan saya di kelas. Apakah Bapak Madin ada waktu? Boleh, ada waktu. Kebetulan hari ini anak-anak KBM-nya sudah selesai, tidak ada tugas tambahan. Monggo, Bu Muna. Oke, terima kasih Pak Madin. Sebelumnya saya terima kasih sekali karena Pak Madin sudah menyediakan waktu untuk saya. Begini Pak Madin, saya itu ada permasalahan di kelas, Oke. di mana murid-murid saya, kebetulan kan saya pegang TKA ya Bapak, Iya. itu masih ada beberapa yang masih rewel, maunya ditungguin sama orang tuanya. Kemudian agak apa ya, belum bisa begitu nyaman dengan kondisi adaptasi di sekolah yang baru karena mereka baru saja masuk ke dunia sekolah yang awalnya mereka itu kan di rumah saja bersama orang tuanya. Nah, setelah mereka masuk sekolah itu masa adaptasinya itu agak-agak lama karena ini kan sudah 1 bulan lebih ya Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Oke Bu Muna. Jadi Bu Muna hari ini menyampaikan mengenai kondisi kelas ya Bu Muna. Jadi ngajar di kelas TKA ya? Di Iya kelas Pak. TKA. Berapa siswa di sini Bu Muna? Kelas TKA itu? TKA itu terdiri dari 34 anak Bapak dan 34. kebetulan masing-masing guru memegang 12 anak, 11 anak dan 11 anak. Jadi pembagiannya kebetulan saya dapat 12 anak dan itu ada di satu ruangan. Gitu. Cuman pembagiannya disekat aja Bapak. Oke, jadi saya punya gambaran nih di kondisi kelasnya Bu Muna. Jadi dalam satu ruangan itu diisi 3 rombel ya, TKA ya. Tadi pembagian ada 34 A1, A2 ya, dan A1, A3. A2, A3. Ya. Kebetulan Bu Muna juga mendapatkan 12 siswa ya. 12 siswa ya. Oke. Sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Oke. Kira-kira dari obrolan dari ini 11 Juli. 11 Juli. Oke. Jadi 17 Juli. Oke. Kira-kira dari obrolan kita nanti selama 15 menit ini apa yang diharapkan Bu Muna? Tujuannya Bu Muna itu bagaimana? Harapannya apa? Saya ingin ada pencerahan Pak, supaya bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak baru tersebut supaya mudah beradaptasi dan mereka merasa nyaman, tidak lagi rewel, seperti itu. Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Bu Muna selama beberapa bulan ini? Ini kan terhitung mulai 17 Juli ya. 17 Juli sampai sekarang itu Agustus, Juli ya. 1 bulan ya? 1 bulan ya Bu? Nah, sudah 1 bulan. Ya. Ini kira-kira hal apa saja yang sudah dilakukan Bu Muna?
Yang sudah saya lakukan sih, saya berusaha membuat mereka nyaman, membuat mereka, dan di awal-awal itu saya tidak langsung pada pokok pelajaran. Oke. Saya mengajak anak-anak untuk bermain dulu, kemudian apa keinginan mereka di sekolah seperti yang sudah saya dapatkan di ilmu guru penggerak itu, bahwa kita menghamba pada murid. Jadi apa keinginan anak-anak itu sudah saya turuti semua, itu sudah saya laksanakan. Jadi saat pagi itu juga saya mengajak mereka bermain-main dulu supaya mereka senang, bahagia gitu Pak. Oke, tadi dari hal yang sudah dilakukan Bu Muna itu, jadi anak begitu masuk tidak langsung dikasih materi pelajaran, akan tapi anak itu lebih diajak bermain biar anak itu ada rasa nyaman gitu ya, sehingga tidak ada gangguan ketika nanti pembelajaran. Oke, bagus, sudah bagus itu Bu Muna. Terus rencananya nanti kaitan dengan ini, hal yang rencana lanjutan setelah tadi Bu Muna membuat langkah-langkah anak itu tidak langsung diberikan materi, tapi akan langsung diajak bermain dulu. Rencananya nanti kedepannya bagaimana ini rencana Bu Muna sendiri? Kalau rencana saya setelah saya mengajak bermain sama anak-anak supaya anak-anak bahagia, tapi ya dari beberapa anak yang rewel itu sih memang ada beberapa yang berubah. Jadi awalnya yang masih nangis-nangis itu sudah mau lepas dari gandengan tangan ibunya. Namun sampai saat ini sih masih ada satu anak yang kalau sampai sekolahan masih tidak mau lepas gandengan dengan ibunya, sampai saya merayu dan lain sebagainya gitu Pak. Kemudian ya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya juga, supaya mereka orang tuanya ikut memotivasi. Jadi ketika sudah sampai di sekolah, menyerahkan sepenuhnya kepada gurunya gitu. Jadi dan mungkin saya juga menyampaikan, misalkan pun anaknya nangis, nggak apa-apa lah Ma, nangis sebentar, nanti insya Allah juga diam ya. Saya bilang seperti itu sih Pak. Mohon kerjasama dengan orang tuanya. Oke. Jadi tadi sedikit banyak sudah disampaikan Bu Muna mengenai rencananya ke depannya itu. Terus kaitannya nanti itu dengan komitmen Bu Muna sendiri ketika menerapkan langkah-langkah tadi, langkah-langkah dan rencana itu, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat tentu saja orang tua itu Pak, orang tua, kemudian kepala sekolah juga, teman sejawat juga, karena kondisi di sekolahan, kenyamanan anak-anak di sekolah kan juga dilihat dari guru-guru, kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah itu bagaimana untuk menyambut dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kaitannya tadi dengan tanggung jawab dan komitmen itu, nanti Bu Muna itu nanti berkolaborasi, bekerja sama, selain dengan orang tua, Bu Muna juga bekerja sama dengan guru ya, kaitannya dengan permasalahan
problem yang Bu Muna hadapi ya, keberagaman siswa tadi, ada yang rewel, ada yang belum bisa mandiri sehingga orang tuanya masih perlu berada di kelas itu gitu. Ya itu. Terus selanjutnya bagaimana tindakan Bu Muna dari sesi ini nanti, sesi coaching ini? Setelah ini ya nanti saya akan menyampaikan ke orang tua, kerjasama dengan orang tua untuk memberikan sedikit pengarahan-pengarahan supaya orang tua juga bisa kerjasama dengan pihak sekolah, tidak lagi khawatir ketika melepas anaknya, supaya anaknya juga bisa mandiri dan nyaman di sekolah. Oke Bu Muna, itu yang ini ya sudah bagus, insya Allah nanti tinggal di tindak lanjuti kaitannya dengan tadi komitmen tanggung jawab yang nanti akan diterapkan sama Bu Muna ya dengan coaching ini. Oke Bu Muna, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya di kegiatan belajar mengajarnya Bu Muna. Anak bisa kondusif lagi, tidak rewel, mandiri ya. Tentunya mandiri sudah, anak bisa tidak harus di situ ada orang tua yang mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar itu berjalan kondusif anak karena kemandirian anak itu. Oke, itu Bu Muna, terima kasih untuk hari ini untuk coachingnya. Insya Allah saya akan lebih lebih semangat lagi, dan dengan setelah saya berkonsultasi melaksanakan coaching ini dengan Bapak, saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang saya rasakan. Gitu Pak Madin, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Muna. Sama-sama. Bu Muna karena tadi sudah menyampaikan kondisi sekolahan yang ada di sekolahnya Bu Muna mengenai kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, saya juga pengen ada sesuatu yang pengen saya sampaikan ke Bu Muna nih. Pak Madin. Iya. Gimana Pak Madin? Tapi ini kita santai ya Bu ya. Pak Madin? Ya, sehat Bu. Kita santai ya, kita bisa sambil ini ya Bu, minum-minum ya. Berarti kita sekarang sudah berubah posisi ini Pak. Ya, Bu Muna sekarang posisinya sebagai coaching, saya sebagai coach nih. Coach nih. Ya, coach. Ya, Bu Muna sebagai coach, saya sebagai coachnya. Oke. Saya mulai dulu Pak. Assalamualaikum Pak Madin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana ini Pak Madin kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Banyak tugas, banyak pekerjaan karena kaitannya dengan di sini ada tugas tambahan selain ngajar. Kebetulan di tahun ini saya mendapat tugas tambahan ini Bu, jadi proktor ANBK dari jenjang SDLB sampai SMALB. Kebetulan hari ini sesi gelombang 1 itu dilaksanakan hari kemarin sama hari ini, terus besok itu gelombang 2. Nah, saya di SLB ini juga mengambil gelombang 2 di sesi 1. Kaitannya ini mumpung ketemu sama Bu Muna nih, saya pengen ngobrol-ngobrol nih selama 15 menit ini. Aduh. Luar biasa ya bukannya Pak Madin. Iya Bu, mohon doanya aja Bu, semoga bisa terlaksana dengan lancar dan sukses.
Amin. Ya, tetap Oke. semangat Pak Madi. Oke, terima kasih Bu Muna semangatnya, apresiasinya. Jadi ini Bu, saya ini ngajar di kelas jenjang SDLB ya, kelas 4. Di SDLB ini saya ngajar itu ini Bu, ada 3 siswa ya. Siswa ini kebetulan cewek semua Bu, ada ini nama samaran ya Bu. Jadi ada Melani, terus ada Kalista, terus ada Farha. Dari 3 siswa ini sangat beragam sekali Bu. Problemnya itu ini Bu, ada 1 siswa Melani ya. Melani itu ini Bu, Melani ini belum bisa mandiri, ketika apa ya, teman-teman sekelasnya itu belum masuk, Melani itu nggak mau masuk Bu, nggak mau masuk, nggak mau mengikuti pelajaran. Dia mau masuk kelas ketika teman-temannya itu Farha atau Kalista ini sudah masuk, sudah datang. Sedangkan Melani ini datangnya biasanya lebih awal. Meskipun lebih awal itu masuk kelasnya itu nanti terakhir, karena setelah semua dipastikan teman-temannya itu masuk baru Melani ini masuk. Untuk mengatasi ini kira-kira gimana ya Bu? Saya masih ini ya Bu, belum mendapatkan titik terang ya Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, di ruangan kelas yang hanya diisi 3 anak itu, apakah ruangan kelasnya itu bagaimana, bisa digambarkan Pak? Jadi ruang kelas saya ini dalam satu ruangan itu terbagi menjadi dua kelas Bu. Jadi hanya dibatasi dengan papan tulis gitu. Jadi ruang kelasnya itu terbuka Bu, sehingga ketika kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu siswa lalu lalang itu hal yang biasa. Kalau pada umumnya kan sekolah itu ini ya, dalam satu kelas itu ya cuman ditempati ini 1 rombel gitu, 1 kelas. Tapi ini dalam satu ruangan itu ada dua kelas dan terbuka juga, sehingga ketika kelas yang saya ajar ini sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ada tiba-tiba ada anak yang lalu lalang sehingga mengganggu konsentrasi anak gitu. Itu Bu. Gitu ya. Baik, saya bisa ikut membayangkan kondisi ruangan kelas Bapak. Dengan kondisi ruangan yang demikian, apakah ada usaha Bapak supaya lebih memfokus, anak-anak lebih fokus tanpa terganggu dengan lalu lalang orang? Jadi ini Bu, saya biasanya langsung menghubungi wali kelasnya, guru kelasnya. Kebetulan di samping itu Bu Hani, biasanya Bu tolong anak-anaknya itu dikondisikan karena mengganggu kelas saya gitu. Biasanya nanti terus dikasih tugas sehingga anak itu nanti duduk sudah tidak jalan-jalan lagi. Itu ini yang langkah yang saya ambil. Selain itu, anak itu juga meskipun masih sudah dikasih tugas sama guru yang di samping, itu masih aja yang namanya anak SLB itu aktif, masih lalu lalang kayak gitu. Nah, biasanya langkah yang saya ambil untuk biar anak ini fokus, saya berikan untuk menonton video pembelajaran gitu. Anak lebih tertarik gitu. Itu Bu.
Nah, dari solusi Bapak itu, apakah ada perubahan untuk lebih memfokuskan anak dalam kegiatan pembelajaran? Gimana Bu? Suaranya putus-putus Bu. Dari usaha Bapak, dari usaha Pak Madin tersebut, apakah membuahkan hasil untuk bisa lebih memfokuskan siswa Bapak? Fokus ini pasti ada dampaknya Bu dari langkah yang sudah saya ambil. Jadi tadi misal saya berhubungan langsung dengan guru Bu Hani kebetulan, terus kalau itu tidak teratasi, anak masih aktif, masih lalu lalang sehingga murid saya itu, siswa saya masih terganggu, tidak fokus, biasanya saya kasih video pembelajaran. Dari video pembelajaran itu anak nanti fokus ya. Tapi begitu fokus nanti ketika video pembelajaran itu selesai, anak ini fokusnya sudah terpecah lagi ketika tadi sedang menyaksikan apa gitu, apa yang dilihat gitu. Saya suruh cerita itu masih ini, sudah mau cerita tiba-tiba anak itu ada lalu lalang lagi kayak gitu. Atau memang selain daripada faktor yang eksternal itu, ada faktor intern. Anak masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya Bu gitu. Anak saya suruh cerita tadi lihat apa ya gitu, misal lihat hewan yang berkembang biak dengan bertelur, ada ayam gitu, apa aja yang dilihat gitu. Nah kayak gitu anak itu mau cerita itu harus diberikan apresiasi dulu biar anak itu mau maju atau mau cerita gitu Bu. Oke, Pak Madin, itu udah usaha Bapak ya. Iya. Itu usaha Bapak yang untuk memfokuskan anak yang secara eksternal. Untuk tadi ada permasalahan internal juga ya dari siswa Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk faktor internal itu tadi? Oke. Jadi kaitannya dengan faktor internal itu kaitannya dengan minat belajar siswa, agar siswa itu tertarik mau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bu? Jadi siswa lebih saya berikan tidak memberikan materi, tapi biasanya saya tanya habis dari mana, terus tadi sama siapa saja kayak gitu, biar anak itu nyaman dengan saya dulu. Setelah nanti nyaman mau cerita, baru nanti saya masuk untuk memberikan materi-materi kegiatan belajar mengajar. Biasanya saya tanya dulu Bu, tanya dari mana, sama siapa, tadi beli apa ya, mana Pak Udin kok nggak dikasih gitu, kayak gitu, biar gitu. Jadi anak-anak itu kayak merasa diakui bahwa mereka itu keadaannya itu diakui itu loh. Itu Bu. Eksistensinya Bu. Sulit banget ya. Jadi saya grogi nih sama Bu Munai. Oke, Pak Udin. Jadi Pak Udin, dari tadi yang disampaikan Pak Udin itu, kira-kira siapa saja yang perlu untuk Pak Udin untuk bekerja sama untuk mengatasi hal itu? Pertama, yang untuk ini siapa saja yang terlibat itu, pertama orang tua. Ya, jadi orang tua. Peran paling penting di antara ini itu untuk kegiatan belajar mengajar ini berjalan itu orang tua. Jadi memang saya komunikasi dengan orang tua, kaitannya
kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di rumah gitu. Terus nanti saya teruskan di ini di kelas kegiatan belajar mengajar agar anak itu lebih aktif. Saya tanya kemarin habis kemana ya, kayak gitu. Itu selalu ini, baru nanti saya masuk ke pelajaran. Selain daripada itu, saya juga ini Bu, menggandeng guru. Mungkin rekan sejawat yang lebih senior. Saya menyampaikan masalah ini, saya menghadapi masalah murid yang seperti ini, bagaimana cara mengatasinya. Terus rekan sejawat yang mungkin dulu anak ini dipegang guru sebelumnya, berarti guru kelas 3 itu anak ini memang karakternya seperti ini baru-baru ini, atau memang dari kemarin-kemarin itu juga sama seperti itu gitu. Biasanya saya ngobrolnya itu dari orang tua, terus dari rekan sejawat, baik dari yang senior maupun dari guru kelas yang sebelumnya. Itu Bu. Oke, berarti yang dibutuhkan Pak Udin untuk bekerja sama itu orang tua dan teman sejawatnya. Itu rencana yang luar biasa ya. Semoga nanti usaha Pak Udin untuk lebih memfokuskan dan memandirikan siswa Pak Udin berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tentunya nanti apa yang sudah kita obrolkan, sudah saya sampaikan ke Bu Muna, pastinya nanti ada persoalan baru lagi yang mungkin saya harus ngobrol dengan Bu Muna lagi, biar saya itu dapat titik terang gitu, sehingga mungkin dari obrolan ini saya dapat titik cara mengatasi anak seperti ini gitu. Ya, Udin tetap semangat ya. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Muna untuk coaching hari ini. Semoga nanti bisa berlanjut di lain kesempatan. Sama. Ya. Selesai Pak Udin. Oke, selesai ya Bu Muna. Terima kasih. Kita nunggu ini. Rekaman kita matikan sekarang atau nanti Pak? Dimatikan sekarang Bu.